puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang rasanya bisa bertemu tatap muka dengan anak-anak semua, karena beberapa bulan ini selama hampir 1 tahun ya, anak-anakku belajar secara daring. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasanya saya meminta salah satu Anda untuk memimpin doa. Saya minta kesediaannya Anda Nurwansyah. Jadi seperti biasanya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya baik. Nurwansyah Syaifuddin, Sarma Hasrido, Fahri, Rehan, Alfaiz, Agus. Ya, alhamdulillah semua bisa hadir pada hari ini. Bapak akan menyampaikan beberapa hal sepanjang kegiatan pendahuluan kita pada hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anak-anakku dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulan. Jadi kata kerja di sini menyajikan. Jadi nanti ada persentase hasil kerja kelompok. Kemudian menyelesaikan soal-soal yang ada di lembar kerja. Ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, berkaitan dengan bilangan bulan. Mengenai bilangan bulan, Bapak akan memberikan dulu kuis, beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur kemampuan atau kesiapan anakku dalam memahami sebuah materi baru. Jadi persiapkan semua dulu bukunya dengan pulpennya. Perhatikan di layar monitor kuis yang pertama. Apakah 1 adalah bilangan bulan? Jawab di bukunya, ya atau tidak. Silakan jawab. Pinjam sama temannya dulu. Tidak pakai. Silakan jawab di bukunya. Apakah 1 adalah bilangan bulan? Jawabannya ya atau tidak. Selanjutnya, apakah 1,5 adalah bilangan bulan? Nah, dijawab ya atau tidak. Sudah? Apakah 1/4 adalah bilangan bulan? Nah, jawab ya atau tidak. Sudah? Tulis di bukunya. Kita akan periksa nanti mana yang lebih besar, -2 atau 1. Mana yang lebih besar, -2 atau 1. Jadi dipilih apakah -2 atau 1. Jadi pilih yang mana nilai besar, yang bernilai besar. Kemudian apakah -6 lebih besar dari 3? Nah, apakah -6 lebih besar dari 3? Jadi jawabannya ya atau tidak. Sudah? Oke, kita koreksi bersama-sama. Apakah 1 adalah bilangan bulan? Apa jawabannya? Apa itu masa? Iya, benar. Jadi 1 termasuk bilangan bulan. Coba periksa jawabannya. Jadi nomor 1 itu adalah benar. Apakah 1,5 adalah bilangan bulan? Jawabannya
Ya atau tidak kalau 1,5? Jawabannya apa tadi di buku Sarman apa? Tidak ya? Ya, karena 1,5 itu adalah bilangan desimal. Lanjut. Mana yang apakah seperempat adalah bilangan bulat? Apa? Tidak, karena bilangan seperempat itu termasuk bilangan apa? Kalau seperempat termasuk bilangan apa ya? Ya, pecahan. Ya. Kemudian mana yang lebih besar, negatif 2 atau 1? Iya, jawabannya 1. Apakah negatif 6 lebih besar dari 3? Iya, tidak. Negatif 6 itu kalau dinilai ukurannya lebih kecil. Jadi 3 sebenarnya lebih bernilai daripada negatif 6. Ya. Siapa yang dapat 10? Siapa yang menang semua? Tidak ada. Kalau yang satu salah, ya terpaksa. Jadi saya mau mengukur kesiapan anak-anakku, siapa yang sudah bisa memahami yang mana termasuk bilangan bulat. Baiklah anak-anakku semua, Bapak sudah memeriksa hasil jawaban kalian. Bapak sudah bisa memetakan yang mana sudah memahami bilangan bulat dengan benar, mana yang masih belum memahami. Jadi Bapak akan membagi beberapa kelompok ya. Ada yang kelompok yang berpasangan, yaitu Nurwansyah dengan Sarpudi. Kemudian yang kelompok 2 ada Sarban Hasrido dengan Fahril. Kelompok 3 ada Rehan, kemudian Agus, dan ada Alfaiz. Ya. Jadi Bapak akan membagikan lembar kerja di mana tugasnya itu setiap kelompok berbeda, karena yang ini termasuk pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan kesiapan anak-anakku tadi. Bapak sudah bisa ukur semua. Jadi setiap kelompok mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Jadi saya minta perwakilan dari kelompok 1 mengambil lembar kerja. Di situ Bapak membagikan ada 2 bagian. Yang pertama ada lembar kerja dan ada lembar refleksi diri. Ya, lembar kerja itu berupa petunjuk soal yang akan diselesaikan. Kemudian ada lembar refleksi berhubungan dengan kegiatan Ananda selama melakukan kegiatan kelompok. Ya. Jadi saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal tersebut di lembar kerja dan juga menuliskan refleksi berdasarkan tabel yang sudah disediakan. Nah, Bapak kasih waktu 20 menit. Silakan. Ini lembar refleksi, jadi kemudian beri tanda checklist apa yang kamu lakukan selama kegiatan pasangan. Jadi checklist apa, misalnya mendengarkan pendapat orang lain, apakah dilakukan secara selalu, seketika atau jarang. Ya, nanti disampaikan nanti saudara mengerjakan lembar kerja ini. Fokus dulu di sini. Lagi. Ini lembar refleksi, jadi berkaitan dengan perasaan kalian mengerjakan kegiatan kelompok. Kemudian yang ini adalah soal yang akan dikerjakan bersama. Jadi ini lembar refleksinya ya pada saat melakukan kegiatan kelompok. Jadi ada pernyataan-pernyataan di sini mau ditanggapi. Misalnya bagaimana pada saat anakku melakukan diskusi, apakah merasa bagaimana sanakah sedih terjual ya. Kemudian bagaimana sikap teman kelompok misalnya kita memberikan pendapat, diberikan tanggapannya. Ini waktu 20 menit sudah berlalu. Sekarang waktunya anak-anakku masing-masing kelompok melaporkan hasil pekerjaan kelompoknya. Saya minta dulu dari kelompok pertama, siapa yang mewakili untuk lembar kerjanya?
Ya, Saripudin, silakan Saripudin. Suhu dalam ruang pendingin mula-mula negatif 8 derajat Celcius. Ya, Kemudian suhu ruang tersebut diturunkan sebesar 12 derajat Celcius jika suhu di luar ruang pendingin 30 derajat Celcius. Selisih suhu udara di dalam dan di luar ruang pendingin adalah angka ya, maka penyelesaiannya bagaimana? negatif 8 kurang 12 sama dengan negatif 21 Ya. 20 kurang negatif 21 20 tambah 21 sama dengan 21 Celcius Derajat. Celcius. Oke, terkasih. Jadi itu tadi hasil pekerjaan temannya tadi mengerjakan tugas yang berkaitan dengan soal cerita itu bilangan bulan. Selanjutnya kelompok 2. Ya, Negatif 28 ditambah 15 sama dengan negatif 13. ya, Nilai dari 210 dikurang negatif 45 25. ditambah negatif 93 sama dengan 162. Ya, saya periksa dulu jawabannya. Oh ya, sudah benar. Terima kasih. Tepuk tangan utamanya. Seorang perenang menyelam dalam air dengan kedalaman 6 meter. Kedalaman 6 meter. Kedalaman 6 meter. Penulisan angka bilangan bulat yang tepat pada peristiwa di atas adalah negatif 6 meter. Ya, terima kasih. Ya, sudah benar jawabannya. Jadi alhamdulillah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja yang diselesaikan di lembar kerja masing-masing. Saya minta perwakilan kelompok pertama untuk mengungkapkan refleksi selama kegiatan kelompoknya. Saya minta kesediaan dari Anda Dalmansyah. Ini adalah lembar refleksi diri kegiatan berpasangan yang kulakukan. Mendengar pendapat orang lain apa? Jawabannya sering. Ya, apalagi? Ya. Ya. Oke, selalu. Ya. Yang akan kutingkatkan. Ya, terkasih tepuk tangan temannya. Jadi itu tadi bentuk ungkapan perasaan temannya pada saat kegiatan kelompok berpasangan. Saya minta semuanya berdiri dulu. Kita mau melakukan kegiatan relaksasi karena terasa kalau terlalu lama duduk pada tersekat. Jadi ikuti perintah Bapak ya, kita melakukan kegiatan relaksasi. Ya. Saya minta dulu bagaimana tanggapan atau perasaan anakku selama proses kegiatan belajar kita. Apa saja yang anakku sudah pelajari pada hari ini? Saya sudah bisa. Ya, coba ulangi dulu berbahasa bagaimana? Saya sudah bisa mengerjakan bidang operasi bilangan bulat. Jadi guru bahasa sudah bisa menyelesaikan atau mengerjakan operasi bilangan bulat. Apakah anakku sudah apa? Apakah anakku merasa senang belajar pada hari ini? Ya, senang, alhamdulillah. Jadi sebelum Bapak mengakhiri kegiatan pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan anakku bisa hadir di tempat ini.
karena mengingat kondisi saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi Bapak tutup kegiatan ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk calon guru penggerak, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan refleksi selama proses aksi nyata modul 21 modul 2.2, dimulai dari proses perumusan rencana pembelajaran sampai kepada bentuk aksi nyata yang telah kami lalui. Tentu saja dalam proses perumusan rencana pembelajaran ini kami merasa tertantang karena pembuatan RPP ini berbeda dari biasanya. RPP yang kami buat di sini merupakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi dari segi konten, produk, dan proses, dengan mempertimbangkan juga keragaman murid di kelas, sekaligus juga di dalam RPP tersebut memuat teknik pembelajaran sosial emosional yang harus disesuaikan dengan karakteristik murid pada jenjang pendidikan yang dituju. Sebelum kami merumuskan rencana pembelajaran, terlebih dahulu kami itu membuat pemetaan kebutuhan murid, yaitu pemetaan kebutuhan murid di sini yang saya ambil adalah kebutuhan berdasarkan kesiapan murid dalam belajar. Kesiapan yang dimaksud di sini adalah kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, diantaranya mengenai pengetahuan anak, kemudian mengenai konsep dan keterampilan awal yang saat ini dimiliki atau dikuasai oleh murid. Untuk pengembangan kompetensi sosial emosional yang kami pilih dalam kegiatan pembelajaran adalah mengenai kesadaran diri, pengenalan emosi, serta pengelolaan diri, mengelola emosi, dan fokus yang terintegrasi dalam mata pembelajaran. Dengan mengambil pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dalam KSE ke dalam rumusan rencana pembelajaran tentu tidaklah mudah bagi kami, mengingat ini merupakan langkah perdana bagi kami. Masih sangat memerlukan bantuan masukan dari beberapa pihak yang lebih memahami. Berkat bantuan dari Bapak Fasilitator dan Bapak Pendamping, maka rencana pembelajaran ini dapat kita selesaikan. Selama proses pembelajaran yang kami lakukan alhamdulillah berjalan dengan lancar, namun ada beberapa kendala, diantaranya siswa belum terbiasa dengan situasi dan kondisi pembelajaran yang ia dapatkan. Mereka masih ragu dengan petunjuk yang diberikan karena ada beberapa anak mendapatkan perlakuan dan penugasan yang berbeda dengan yang lainnya. Hasil yang kami peroleh selama proses pembelajaran ini terus sangat membantu murid yang dulunya sulit mengikuti proses belajar, kini mulai terlihat aktif karena bentuk perlakuan dan tugas yang diberikan itu sesuai dengan kesiapan dan minat murid tersebut. Bagi anak yang sudah menguasai indikator pembelajaran inti juga merasa tertantang dengan tugas yang baru ia dapatkan. Perbaikan yang akan kami lakukan ke depannya di sini adalah bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini lebih fleksibel atau tidak kaku demi menghindari kesenjangan sosial di antara peserta didik karena diberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kesiapan, minat, kemudian dengan profil gaya belajarnya. Mulai saat ini kami akan menggali lebih dalam lagi mengenai penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan kompetensi sosial emosional ke dalam perumusan rencana pembelajaran, karena saya menganggap dengan diferensiasi dan pengembangan emosional anak ini adalah sebuah jembatan untuk mewujudkan murid merdeka belajar, bahagia lahir batinnya, dan selalu berdampak pada kebutuhan murid, sehingga pertumbuhan kompetensi akademik, kompetensi sosial emosional anak menjadi lebih terarah dan berguna. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.